Aji sampai dengan Pejagan. Untuk titik yang krusial di kami adalah di gerbang tol Pejagan, karena di situ adalah uraian arus mudik yang mengarah ke selatan. Jadi dari Jakarta akan tersebar di Pejagan untuk mereka-mereka yang akan keluar ke arah Purwokerto, Yogyakarta. Meskipun ada memang sebagian yang melanjutkan perjalanan ke arah Yogyakarta melalui tol lanjutan, tapi banyak juga sekitar 25% itu keluar gerbang tol Pejagan. Jadi kalau dulu patokannya Palimanan Utama, nah dari Palimanan Utama ini 25%-nya itu keluar di Pejagan, sisanya menerus ke timur, ke Tegal, ke Pekalongan, Semarang, dan lanjut Surabaya. Berarti pelayanan di daerah Pejagan ini ditingkatin Pak? Iya, pelayanan di Pejagan ini kami tingkatkan. Kebetulan juga di situ ada pos pelayanan terpadu, pos pantau dari kepolisian dan juga beberapa kementerian seperti perhubungan. Kami lakukan peningkatan. Di situ ada optimalisasi gerbang. Jadi gerbang yang kami ada sekarang adalah 6 lajur, 3 lajur untuk exit dan 3 lajur entran untuk normal. Tapi begitu peak momennya di arus mudik ataupun arus balik lebaran akan kami berdayakan menjadi 5-1. Artinya ketika ramainya mudik berarti 5 mudik, 1 untuk yang arah jalur berlawanan. Begitupun ketika arus balik. Ketika arus balik ini peak penuh padat, maka kita akan buka maksimalkan di gardu entrannya, seperti itu. Pak, terkait one way ini kan baru dilaksanakan ya. Walaupun ada beberapa pengalaman tapi dulu tentatif Pak. Kalau ini sudah ada jadwal, bagaimana persiapan ini Pak? Oke. One way. One way ini kan tujuannya adalah menguraikan ya, arus lalu lintas supaya tidak bertumpu ataupun juga menumpuk pada satu hari ataupun satu momen, sehingga akan menyebabkan chaos atau crowded. Nah, di sini pemerintah melalui kerja 3 instansi, yaitu Korlantas Polri, lalu Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian PUPR sudah menyepakati bahwasanya akan dilakukan penentuan jadwal one way dimulai pada tanggal 28 hari Kamis jam 17.00 sampai dengan jam 24.00. Lalu dilanjutkan hari Jumat, Sabtu dan Minggu 29 April, 30 April dan 1 Mei masing-masing mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 24.00. Dilanjut nanti di arus balik mulai tanggal 6 sampai tanggal 8. Berakhir di jam 24 tanggal 8. Nah, yang kami lakukan adalah persiapannya. Pertama, kami mempersiapkan perambuan berlawanan. Artinya yang tadinya digunakan untuk jalur ke arah barat, karena ini digunakan ke arah timur juga, maka di situ reflektor ataupun juga gadril untuk yang mata kucingnya itu, kalau teman-teman lihat melintas itu ada yang berwarna kuning ya kan, ataupun juga putih atau merah. Nah, itu kami lakukan berlawanan. Jadi di arah berlawanan pun kami pasang seperti itu. Kalau berdasarkan pengamatan selama ini, H-min berapa masa puncak Pak? Kalau biasanya antara H-2 sampai H-1. Nah, kami prediksi untuk tahun ini sebenarnya di H-2 di sekitar tanggal 30. Antara H-3 sampai H-2, tanggal 29 itu sorenya, nanti sampai pagi tanggal 30 itu kami prediksi sebagai puncaknya. Kenapa? Karena di sini ada libur pemerintah yang ditetapkan pemerintah itu cuti bersama mulai tanggal 29. Asumsinya mereka akan melakukan perjalanan pada tanggal 29-nya, karena hari 28 itu tanggal 28 mereka masih aktivitas kerja, sehingga mereka kita asumsikan tidak akan melakukan perjalanan sebanyak yang tanggal 29 atau 30. Mereka istirahat dulu baru akan melanjutkan lagi di H-3 sampai di kami sekitar H-2 pada tanggal 30. Melandainya pandemi COVID Pak berpengaruh terhadap lonjakan arus Pak selama ini Pak? Kalau untuk selama COVID 2020 itu terasa sekali kami mengalami penurunan baik secara traffic maupun pendapatan. 2021 pun demikian, tapi
di 2021 setelah atau pasca adanya PPKM ya di bulan Agustus ya, ini mulai beranjak normal perlahan tuh ya. ya. Bahkan sampai dengan Maret kemarin pun lalu lintas harian kami berada di atas 2019 sebelum pandemi ya, itu sekitar 12% naik dari 2019. Angkanya berapa ribu mobil ya? Per harinya itu sekitar 35.000. Kalau waktu 2019 itu sekitar 29.000. Untuk hari-hari biasa ya normal. Pak? Ya. Di kisaran dari Januari sampai Maret ya Pak? Ya betul. Per hari berapa? 35.000 rata-rata. Kalau di 2020 sampai 2021 waktu itu per harinya berapa Pak? Di angka 29.000 juga. Enggak, kan masih pandemi Pak. Yang 2020 itu di angka 29.000. Ya, yang di 2021 di angka 32.000. Ya, tetap di 2021 agak naik meskipun pandemi, tapi memang situ sudah ada kelonggaran-kelonggaran kan, adanya tes antigen, adanya swab PCR karena itu mayoritas masyarakat melakukan itu demi melakukan perjalanan. Nah 2022 di atas 35.000 Pak. 2022 kemarin 35.000. 35.000. Jadi lebih tinggi dibanding 2021, 2020 maupun 2019. Kira-kira prediksi untuk puncak arus mudik balik di yang melintasi tol Kanci Pejagan kira-kira ada berapa ratus ribu atau mungkin jutaan? Dari mulai H-10 kami memprediksi sampai dengan H+10 kurang lebih sekitar itu 15 hari ya. 15 hari itu ada sekitar 1.700.000 kendaraan atau kurang lebih sekitar 2 juta kendaraan. Kurang lebih ya, ya, puncaknya kami prediksi di arus mudik itu pada tanggal 30, 29-30 sekitar 113.000 kendaraan. Sehari ya Pak? Sehari dalam satu hari. Ini naik 6,6% dari 2019. Oke, himbauan dari Bapak untuk para calon pemudik yang melintas jalur tol Kanci Pejagan seperti apa Pak? Oke, yang kami himbau yang pertama adalah periksa kondisi tubuh. Ya, kesehatan jangan sampai, khususnya pengemudi, jangan sampai kita mengemudikan kendaraan dalam kondisi yang tidak fit. Itu harus fit dulu. Yang kedua, cek kendaraan. Pastikan kendaraan yang kita bawa atau yang kita kendarai itu dalam kondisi fit, baik bannya, mesinnya, karena beberapa kejadian tahun-tahun sebelumnya yang sering terjadi itu kendala di radiator. Artinya ini kan berarti tidak ada pengecekan. Ya, nah itu harus dilakukan sebelum melakukan perjalanan agar dilakukan pengecekan kendaraan. Plus ban, karena biasanya kalau lebaran itu mereka memadatkan penumpang, memadatkan barang bawaan, ya toh, mudik bawaan banyak. Nah, sehingga kapasitas ataupun juga beban bagi kendaraan akan bertambah. Kalau kondisi bannya tidak baik, maka akan menimbulkan kecelakaan di jalan sepanjang ia melakukan perjalanan. Selain itu prokes ya Pak? Betul. Yang ketiga, ikuti aturan pemerintah. Apabila dilakukan aturan ganjil genap, maka ikuti. Yang apabila ada aturan prokes, maka tolong itu ikuti. Semuanya itu demi keselamatan bersama dan kesehatan bersama. Ada batasan kendaraan per berapa menit untuk beristirahat di rest area Pak? Kalau sementara masih 2 jam per kendaraannya. Per kendaraan ya. Nah, kita akan melihat kondisional. Kalau memang nanti pada peak momennya sekiranya akan menimbulkan kemacetan di simpul-simpul rest area, maka akan dilakukan lebih cepat, 1 jam. Dan di kami sudah menerapkan sistem zonasi parkir. Nah, artinya kendaraan akan kami arahkan pada zonasi titik tertentu dulu. Katakanlah titik A, itu harus dipenuhi dulu. Baru akan bergeser B, C, D sampai dengan F. Ada 6 zona. Nah, apabila semuanya sudah terpenuhi, maka yang akan kami lakukan untuk penertiban parkir dulu adalah yang zona A. Seperti itu. Total kuota masing-masing rest area untuk parkir kendaraan berapa ratus Pak? 400 kendaraan. 400 kendaraan ya Pak. Baik gede maupun kecil ya Pak? Betul, 400 kendaraan. Oke. Ada aturan ini Pak untuk truk. Nah, biasanya dulu selalu ada. Kalau truk sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 45 tahun 2022. Nah, itu diatur di situ ada pembatasan ya lalu lintas kendaraan
yang boleh melintas itu hanya yang 9 bahan pokok itu Sembako, dan juga Pertamina asupan ataupun distribusi minyak dan kebutuhan lainnya yang memang itu urgent. Tapi untuk kebutuhan yang tidak bersifat urgent dan bukan kebutuhan bahan pokok maka dilarang. Mulai di tanggal 28 ya, itu ada mulai jam 00 sampai dengan H+ apa ya? Ya, H+ itu ada aturannya di situ. Sampai H+3 gitu.